Pemirsa, Anda semua sudah mengenal Kartini. Kali ini Jala Budaya menghampiri Anda dengan topik Kartini di balik emansipasi dan kesetaraan perempuan. Dua orang tamu kita kali ini akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Saya sapa Ibu Kristiana Endang Purwaningsih, MSI, Wakil Rektor 4 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Madiun. Selamat datang, Bu Endang. Selamat berjumpa, Pak Titus. Terima kasih. Kemudian Ibu Dr. Anda Agnes Adani M. Hum. Beliau adalah Wakil Dekan FKIP Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Selamat datang, Bu Agnes. Selamat bertemu kembali, Pak Titus. Terima kasih. Begini, Bu Agnes, saya ingin Bu Agnes sedikit mengulas, meskipun saya yakin pemirsa tahu tentang Kartini, tapi monggo silahkan memberikan pengantar buat pemirsa. Begini, saya mengawali dengan cara pandang perempuan Indonesia terhadap Kartini. Iya. Selama Orde Baru kita itu dinabubukkan dengan waniti toto, dengan peringatan Hari Kartini, selalu pakai kain kebaya, konde, kemayuan, kemudian ada lomba ngadi sariro, ngadi busono, dan itu sebetulnya yang ditolak Kartini. Bahwa perempuan tidak harus tampil cantik, menarik, hanya casingnya saja, tapi justru bagaimana dia harus mengembangkan kecerdasannya. Kita tidak pernah diajak untuk memandang Kartini sebagai perempuan hebat. Bahkan saya pernah di tahun 83 ada film R.A. Kartini yang diperankan oleh Yeni Rahman. Digambarkan seorang perempuan dewasa yang marah karena suaminya mengambil selir lagi. Tapi tidak pernah ditampilkan bagaimana seorang gadis usia 12 tahun harus dipingit 14 tahun, menunggu dilamar, dan kemudian pergolakan batinnya melihat ketimpangan perlakuan terhadap perempuan pada zaman itu. Bahkan dia harus bertemu dengan ibunya saja tidak bisa karena ibunya dari selir, bahkan dia mengakhiri hidupnya pun sebagai selir. Tetapi ada satu nilai yang sebetulnya diperjuangkan Kartini, perempuan itu harus cerdas, membaca dan menulis. Tokoh literasi Indonesia adalah R.A. Kartini. Itu yang selalu berusaha untuk saya gali ulang lewat sejarah, karena nanti saya akan bicara tentang Kartini menurut biografi yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Begitu. Terima kasih, Bu Agnes. Sebelum ke Bu Agnes yang akan mengulas tentang Pramudia, bagaimana komentar Bu Endang tentang Kartini sendiri? Saya melihat perjuangan Kartini waktu itu seperti yang disampaikan Bu Agnes itu, memang kemudian mengalami pergeseran makna ya. Jadi dari perjuangan Kartini yang waktu itu memperjuangkan kebebasan bagi perempuan pribumi untuk bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki, dan kemudian juga menolak poligami. Itu sekarang mungkin dari sisi kebebasan untuk mengenyam pendidikan sudah dapat dikatakan tercapai, tetapi kemudian ada pergeseran makna yang lain yang kemudian mungkin menjadi berbeda seperti yang diperjuangkan oleh Kartini. Jadi selama ini yang diperjuangkan Kartini kan sebenarnya dari yang disampaikan Bu Agnes tadi, pada masa itu perempuan-perempuan pribumi itu dipingit ya, setelah usia kira-kira 12 tahun ya Bu Agnes ya, itu dipingit, mereka tidak boleh keluar rumah. Kemudian juga untuk mereka yang dari golongan ekonomi menengah ke bawah itu tidak diizinkan untuk mengenyam pendidikan. Nah itu kemudian itu yang diperjuangkan oleh Kartini untuk itu. Nah kalau kita lihat sekarang kan sudah dapat dikatakan itu berhasil ya Pak. Jadi antara perempuan dengan laki-laki sudah mendapatkan pendidikan yang setara menurut saya. Tetapi kemudian bagaimana perempuan itu memanfaatkan pendidikan yang diperolehnya
dan menempatkan kesetaraannya dengan laki-laki itu yang menarik bagi saya. Terima kasih Bu Endang. Kembali pada Bu Agnes tentang apa tadi dikatakan pandangan peran terhadap Kartini sendiri itu seperti apa? Nah, begini, kita harus melihat. Jadi ada Pramudia Anantatur itu menyusun biografi Kartini selama 5 tahun, 53 sampai 58. Ada 4 buku. Tapi kemudian dicari itu tinggal 2 buku yang kemudian diterbitkan. Nah, ini ada Panggil Aku Kartini Saja, itu buku pertama, buku kedua, buku ketiga dan keempatnya tidak terlacak. Dan kemudian diterbitkan dalam 1 buku Pramudia Anantatur, Panggil Aku Kartini Saja. Ada ungkapan yang saya pegang, Panggil Aku Kartini Saja, itu sebuah ungkapan egaliter, demokratis, bukan panggil aku Raden Ayu atau Raden Ajeng. Jadi ada perjuangan bahwa dia ingin bahwa kita itu di hadapan Tuhan sama, di hadapan sesama juga sama gitu loh. Jadi ada dikotomi, stratifikasi sosial yang ingin diabaikan. Nah, termasuk juga mengapa dia juga panggil aku Kartini saja, supaya dia hanya dianggap sebagai perempuan Indonesia, bukan yang Raden Ajeng. Bahkan kemudian dia tidak mau menggunakan nama suami karena memang dia pun berjuang tidak berhasil dalam menempatkan diri perempuan setara dengan laki-laki, karena dia tetap menggunakan Raden Ajeng, bukan Raden Ayu Sosro Diningrat sebagai istri Bupati Rembang. Dia selir gitu. Dia pun lahir dari ibu yang selir juga gitu. Jadi meretas budaya itu memang tidak mudah, tetapi berjuang dengan membuat perempuan terdidik, terpelajar, mampu membuka wawasan. Sehingga kepedulian Kartini dalam dunia perempuan, dunia kesenian, dengan seni lukis, dengan tulisannya, dengan puisinya menunjukkan bahwa Kartini itu punya cakrawala pandang yang luas, dan itu dipengaruhi oleh bacaan-bacaannya, oleh teman-temannya. Jadi saya tadi mengatakan sejak awal, pelopor literasi Indonesia itu salah satunya adalah Kartini. Terus tentang judul sendiri itu diambil dari surat Kartini kepada si Stella itu. Iya, betul jadi, ya. Jadi dia ingin, jadi waktu ini mungkin lewat sejarah ya, Kartini itu cucu seorang bupati Demak, Cokroningrat, kemudian bapaknya Sosroningrat, kemudian suaminya Joyodiningrat, itu semua bupati. Jadi dia sebetulnya kalau ingin di zona aman, di dunia nyaman, ya sudah nikmati aja sebagai seorang putri. Seorang putri. Ya kalau di Pungit ya sudah menikmati saja, mandi luluran, mempercantik diri, nunggu dilamar nanti jadi Raden Ayu gitu. Tapi justru dia selama di Pingit itu dia berontak batinnya, kemudian ada bacaan-bacaan yang dikirim oleh kakaknya Sosro Kartono itu yang membuka wawasan. Ternyata di dunia barat perempuan tidak seperti ini. Mengapa di sini seperti ini? Dan kemudian peduli melihat anak-anak. Jadi pada zaman itu mungkin perempuan kelas bawah yang Sudra atau Waisya dalam kasta Hindu itu mereka leluasa, perempuan ya tetap di pasar, memasak itu masih tetap, tapi mengenyam pendidikan itu yang digugat oleh Kartini. Jadi saya bisa simpulkan bahwa untuk kelas menengah ke atas, Kartini mendobrak tradisi yang semacam itu, tapi untuk perempuan menengah ke bawah dia mendobrak keterpurukan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan. Seperti itu Bu Endang ya. Apa mungkin ini karena pergaulan dia dengan Stella Sihandilar yang waktu itu, benar nggak sih si Stella ini pemuka women's liberation di Eropa sana? Ya, yang saya tahu bahwa Kartini itu dalam usia yang begitu muda itu sudah berteman dengan teman-temannya yang di luar negeri, terutama yang di negeri Belanda itu, yang kemudian membuka wawasannya dia. Tapi juga menurut Kartini sendiri itu bukan pengaruh dari luar saja yang kemudian membuat dia kemudian tergerak untuk
memperjuangkan emansipasi wanita, tetapi sesungguhnya ada dari dalam dirinya sendiri yang kemudian muncul. Itu berdasarkan pengalamannya, ya pengalamannya dia seperti disampaikan Bu Agnes tadi, dia terlahir dari selir, kemudian juga dia sendiri menjadi selir yang semacam itu, kemudian ada kultur Jawa yang kemudian memasung istilahnya memasung perempuan untuk tidak bisa bebas untuk mengekspresikan dirinya, yang itu kemudian menggerakkan hati Kartini untuk berjuang. Dan tadi dikatakan meskipun dipingit, dia berjuang dengan penanya ya, itu dengan dia berkorespondensi dengan teman-temannya, termasuk Stella itu yang di negeri Belanda itu yang saya tahu, Pak. Terus tadi Bu Agnes menyebut dia Kartini sebagai salah satu pelopor literasi itu tadi tuh, gimana Bu Endang itu komentarnya? Ya, saya sependapat dengan itu ya, karena di antara mungkin teman-teman seusianya ya, dia yang memiliki wawasan terbuka terhadap pendidikan, termasuk tadi dia rajin membaca sehingga wawasannya menjadi berkembang, sehingga dia berbeda dari yang lain di saat yang lain tidak punya istilahnya belum ada inisiatif untuk memperjuangkan emansipasi. Dia memperjuangkan emansipasi itu melalui pena, melalui karya-karya sastra ya, yang saya tahu semacam itu, atau tulisan-tulisan Kartini semacam itu. Nah, sehingga dia pantas untuk dikatakan sebagai pelopor literasi Indonesia, saya kira. Perempuan Indonesia maksud saya. Dilanjut Bu Agnes tentang literasi si Kartini, atau mungkin ada hal-hal yang Bu Agnes ingin sampaikan, seperti apa sih sebenarnya pandangan Pram sendiri terhadap Kartini? Nah, saya belum bicara Pram dulu, tapi bicara bagaimana perempuan saat itu. Saya tuh selalu membayangkan seorang perempuan 12 tahun itu pakai sabuk wolo kain hanya sampai di dada, main congklak, main apa, tapi dia harus ada di balik tembok, walaupun kita tahu bahwa Kadipaten itu luas, tapi belenggu untuk melihat dunia luar itu yang dirasakan oleh Kartini. Mungkin saya melihat perempuan-perempuan zaman itu kalau dipingit itu kan enak toh, sebetulnya dilayani dayang-dayang, tiap hari bangun tidur, minum jamu, makan enak, luluran, mandi, rambut diratus, dan kemudian ya sudah mengalir seperti itu saja, kelihatannya juga nyaman gitu loh, toh hari juga akan meluncur dengan sendirinya tahun demi tahun, tahu-tahu dilamar jadi Raden Ayu, nanti juga diperlakukan akan seperti itu. Dan kalaupun juga berperan paling juga untuk anak, untuk memberi keturunan, kan hanya itu. Tampil di tempat publik dengan tampil cantik, berwibawa, mendampingi suami, dan itu peran-peran para Raden Ayu zaman itu gitu loh. Kartini merasa, loh kalau seperti itu kan saya hanya pajangan gitu loh. Dia tidak mau, hanya cukup tersenyum, karena perlu diketahui di tahun 1900-an itu bupati yang bisa berbahasa Belanda itu hanya ada 5 bupati. Saya jadi ingat film Bumi Manusia itu. Bupati Bojonegoro mendapat tamu kehormatan dari Belanda, dia memanggil anaknya Minke untuk kembali menjadi penerjemah. Penerjemah itu leluasa loh untuk mengarahkan. Karena Minke akhirnya justru protes, bukan membelandakan kata-kata bupati yang sujud, tunduk, patuh dan menyembah Belanda, itu tidak dilakukan oleh Minke. Jadi melihat sejarah, nah Bumi Manusia dikarang Pram Kartini ini, panggil aku Kartini saja juga Pram, tampak bahwa Pramudia adalah orang yang sangat egaliter, demokratis, memandang manusia itu sebagai sesama gitu. Iya, terima kasih Bu Agnes, menarik sekali. Tapi pemirsa, kita akan tetap dalam Jala Budaya, simak terus tentang Kartini di balik emansipasi dan kesetaraan perempuan.